Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Jumpa kembali dengan saya Novan Kurniawan, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 158 Jakarta. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada hari akhir. Pada suatu hari, Dayat melihat di TV tentang banyaknya bencana yang melanda bumi ini. Mulai dari tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan lain sebagainya. Banyak juga yang bilang kalau saat ini kita berada di akhir zaman, di mana beberapa ciri-ciri kiamat datang, sudah bermunculan. Oleh karena itu, saya tidak lupa untuk beribadah seperti sholat, ngaji, dan lain sebagainya. Karena kita tidak tahu kapan kiamat akan terjadi. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Kita ilustrasikan atau kita analisis cerita ini tentang persiapan kehidupan kita setelah kehidupan di dunia. Maka untuk menyiapkan kehidupan setelah kehidupan di dunia, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita siapkan. Langsung saja anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian pertemuan kita hari ini. Kita akan membahas tentang hari akhir. Hari akhir ada dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kemudian kita akan membahas pengertian kiamat sugro serta contoh-contohnya, dan pengertian kiamat kubro beserta contoh-contohnya. Lanjut, apa itu hari akhir? Kalau kita bisa melihat gambar atau tayangan animasi yang ada di background, itu melihat atau menceritakan terjadinya tubrukan antara planet dan planet. Dan bisa kita ilustrasikan bahwa kalau terjadinya tubrukan antara planet dengan planet, maka terjadinya hancurnya alam semesta. Maka apa itu hari akhir? Hari akhir adalah hari di mana hancurnya alam semesta atau berakhirnya kehidupan manusia di muka bumi atau di dunia. Selanjutnya, pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir yaitu mempercayai, meyakini bahwa kiamat pasti akan datang. Dan manusia akan dibangkitkan dari alam kubur serta akan dimintai pertanggungjawabannya selama masa hidupnya di dunia. Selanjutnya itu kiamat sugro. Sebagaimana yang telah Bapak sampaikan dalam bagian tadi, bahwa kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro berasal dari kata bahasa Arab yang artinya kecil. Maka kiamat sugro yaitu kiamat kecil. Atau bisa dibilang meninggalnya seseorang di antara kita atau terjadinya bencana, musibah atau bencana alam yang dapat meninggalkan seseorang yang hidup di muka bumi ini. Salah satu contohnya seperti bencana alam, longsor, gempa bumi, gunung meletus, tsunami. Ini adalah termasuk dalam kategori kiamat sugro. Sebagaimana yang ditampilkan dalam animasi gambar tersebut, menampilkan terjadinya tsunami yang menghancurkan jembatan, kota, dan menghancurkan kehidupan manusia di daerah tersebut. Selanjutnya, yaitu kiamat kubro. Dalam bahasa Arab, kubro berarti besar. Maka dalam hal ini, kiamat kubro adalah kiamat yang sebenarnya. Kiamat kubro terjadi dengan dimulainya tiupan trompet sangkakala
malaikat Israfil serta diiringi dengan kehancuran semesta beserta isinya. Nah, kalau kita lihat anak-anak, animasi layar gambar di belakang atau di background tersebut, ini menceritakan proses hancurnya alam semesta. Nah, inilah yang dinamakan dengan kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat kubro. Apa saja tanda-tandanya? Pertama, munculnya Imam Mahdi. Kemudian munculnya Dajjal. Kemudian turunnya Nabi Isa ke dunia. Nah, perlu diketahui anak-anakku semua, turunnya Nabi Isa ke muka bumi ini bukan untuk membawa misi baru atau membawa risalah baru, tapi untuk menuntaskan tugasnya, yaitu mengalahkan Dajjal dan pengikut-pengikutnya. Kemudian tanda-tanda selanjutnya itu munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu timbulnya matahari atau terbitnya matahari dari barat terbenam di timur. Seperti yang kita lihat pada hari-hari biasa, matahari terbit dari timur, tenggelam dari barat. Kelak akan terjadi matahari terbit dari barat dan terbenam di timur. Selanjutnya tanda-tanda kiamat kubro yaitu munculnya kabut asap. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari mana kita mengetahui tanda-tanda kiamat itu akan terjadi dan seperti apa kiamat itu akan terjadi? Maka Allah sudah menggambarkan kisah-kisahnya terjadinya kiamat dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai ayat 11. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabsus. وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Artinya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya ringan, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Qari'ah adalah salah satu kisah yang Allah berikan tentang terjadinya kiamat. Masih banyak lagi di dalam Al-Quran kisah-kisah tentang terjadinya kiamat. Selanjutnya, proses atau kehidupan manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia hidup dalam 5 alam. Pertama alam ruh, kemudian alam rahim, kemudian alam dunia, keempat alam kubur, kelima alam akhirat. Saat ini kita berada di alam dunia. Hidup di dalam dunia. Setelah itu akan terjadi proses kiamat, baik kiamat sugro maupun kiamat kubro. Atau meninggalnya seseorang.
Nah, setelah terjadinya proses kiamat, masuk proses selanjutnya yaitu kita berada di dalam alam barzakh. Alam barzakh atau yang sering dikenal dengan alam kubur atau juga gerbang pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Setelah kita berada di dalam alam barzakh, selanjutnya itu proses selanjutnya masuk ke dalam yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats adalah hari kebangkitan. Artinya dibangkitkan kembali manusia-manusia yang telah wafat, yang berada di alam barzakh, dibangkitkan kembali. Selanjutnya masuk ke dalam yaumul mahsyar. Setelah dibangkitkan kembali manusia dari alam kuburnya, dikumpulkan di suatu lapangan yang sangat luas, yang luasnya itu seluas langit dan bumi, yang sering kita kenal dengan padang mahsyar. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir kumpul di situ, ngantri untuk menerima catatan-catatan amal-amalan semasa hidupnya di dunia. Selanjutnya anak-anak, setelah berada di padang mahsyar, masuk ke proses selanjutnya yaitu yaumul mizan, hari pertimbangan. Atau kata lain juga bisa dibilang dengan yaumul hisab, hari pembalasan atau hari perhitungan. Di mana di situ adalah pengadilan Allah yang sebenar-benarnya. Tidak ada yang bisa dibohong-bohongkan kembali. Sebab apa? Karena semuanya akan menjadi saksi. Anggota tubuh kita akan menjadi saksi pada saat yaumul mizan. Setelah berada di yaumul mizan, proses selanjutnya yaitu adalah antara surga dan neraka. Di mana kita berada? Beradakah catatan amal baik, beratkah catatan amal baik kita atau ringankah catatan amal baik kita? Kalau berat catatan amal baik kita, kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau ringan catatan amal baik kita, kita berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Semoga kita semua atau yang hadir di sini, yang menyimak, yang melihat dan yang mendengarkan bisa diterima amal ibadahnya dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Lantas apa manfaat kita beriman kepada hari akhir? Kita ketahui hari akhir akan terjadi. Hancurnya alam semesta, kemudian semua kehidupan kita di dunia akan dipertanggungjawabkan. Lantas manfaatnya apa? Pertama, kita selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian senantiasa beramal soleh. Selanjutnya selalu berbuat baik terhadap sesama, muncul rasa takut berbuat maksiat, mempersiapkan diri dengan baik untuk berada di kehidupan yang menyenangkan setelah kehidupan di dunia. Ini adalah manfaat atau hikmah kita beriman kepada hari akhir. Baik anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi tayangan materi iman kepada hari akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi anak-anak semua yang mendengarkan. Yuk bersama-sama kita tinggalkan kebiasaan buruk karena kita mengimani hari akhir. Ayo kita akhiri kebiasaan buruk. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di tayangan berikutnya.